Tahun 1347, sebuah kapal dagang dari Laut Hitam berlabuh di pelabuhan Messina, Italia. Orang-orang yang menunggu dengan riang segera berubah ngeri ketika menyaksikan apa yang ada di dalam kapal itu. Sebagian besar awak sudah mati, tubuh mereka membusuk di dek kapal. Yang masih hidup hanya beberapa orang, namun wajah mereka pucat, mata cekung, dan tubuh dipenuhi buboes. Bengkak hitam sebesar telur ayam di ketiak dan selangkangan. Beberapa orang mengerang kesakitan, sebagian lain batuk mengeluarkan darah segar. Tak ada yang berani mendekat, namun kutukan itu sudah terlambat dicegah. Penyakit itu telah masuk ke Eropa. Awalnya, orang mengira itu penyakit biasa. Namun, dalam hitungan minggu, wabah menyebar seperti api liar. Dari pelabuhan, ia menjalar ke pasar, dari pasar ke rumah-rumah, lalu ke desa-desa yang jauh. Tidak ada batas yang bisa menghentikannya. Gejala datang tiba-tiba. Panas tinggi yang membuat tubuh gemetar, muntah darah yang menyembur tanpa henti, lalu benjolan hitam yang tumbuh di tubuh. Kulit korban menghitam, berbau busuk, dan dalam 2 atau 3 hari, kematian pun menjemput. Begitu cepat, begitu kejam, hingga orang-orang tak lagi punya waktu untuk berdoa. Mereka menamainya The Black Death, kematian hitam. Nama yang berbisik di setiap lorong kota, membuat siapapun yang mendengarnya menggigil. Kota-kota Eropa pun berubah menjadi neraka terbuka. Jalanan dipenuhi mayat yang ditumpuk karena kuburan sudah tak sanggup menampung. Di setiap jam, lonceng gereja berdentang, bukan untuk perayaan, melainkan untuk mengumumkan bahwa ada lagi yang mati. Bunyi itu yang dulu membawa harapan kini hanya menebar rasa putus asa. Ketakutan melahirkan kekejaman. Orang-orang mulai kehilangan sisi kemanusiaan mereka. Anak-anak melarikan diri, meninggalkan orang tua yang terbaring sakit. Seorang istri membiarkan suaminya mati sendirian di ranjang, takut tertular. Tetangga menutup pintu rapat-rapat, seolah dunia luar telah dikutuk. Bahkan para pendeta pun lari dari jemaatnya, meninggalkan gereja dan doa-doa tanpa jawaban. Beberapa yang putus asa memilih cara lain. Mereka mencambuk diri di jalanan, berharap Tuhan mengampuni dosa dan menghentikan bencana. Namun, cambukan demi cambukan hanya menambah darah di tanah yang sudah basah oleh air mata. Orang-orang yang mencoba melarikan diri dari kota tak menemukan keselamatan. Desa yang mereka tuju pun telah tersapu wabah yang sama. Tidak ada tempat aman. Seolah kematian mengepung setiap pintu, mengintai dari setiap bayangan, dan menunggu di setiap hembusan napas. Dalam setahun saja, ribuan desa lenyap. Ladang-ladang terbengkalai, rumah-rumah kosong ditinggalkan, dan jalan raya yang dulu ramai pedagang kini sunyi mencekam. Tahun 1347 hanyalah awal. Eropa sedang memasuki kegelapan paling kelam dalam sejarahnya. Sebuah zaman di mana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh hitungan jam. Wabah itu tak mengenal belas kasihan. Dalam hitungan bulan, ia menjalar dari Italia ke Prancis, Inggris, Spanyol, Jerman, hingga pelosok Skandinavia. Tidak ada kerajaan yang mampu menghentikannya. Dari istana megah hingga gubuk kumuh, kematian merata menghantam siapa saja, raja, pendeta, pedagang, petani, hingga anak-anak kecil. Mayat menumpuk begitu cepat hingga kuburan tak lagi sanggup menampung. Para penggali kubur kelelahan, banyak yang akhirnya ikut mati. Maka, lubang besar digali, dan puluhan tubuh dilempar ke dalamnya setiap hari. Di beberapa kota, tumpukan mayat setinggi tembok dibiarkan membusuk di jalan, dikerumuni lalat dan dimangsa anjing liar. Bau busuk bercampur dengan asap dupa gereja, memenuhi udara bagaikan kabut neraka. Suasana Eropa berubah mencekam. Kota-kota yang dulu ramai kini sunyi seperti kota mati. Jalan raya kosong, toko-toko ditutup, dan rumah-rumah dipenuhi kesunyian. Mereka yang masih hidup berjalan dengan wajah pucat, tubuh lemah, dan hati dipenuhi rasa takut. Sebagian orang percaya bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Mereka berjalan berkelompok, memukul tubuh mereka dengan cambuk berduri, berharap rasa sakit bisa menebus dosa dunia. Namun darah mereka hanya menambah horor di jalanan yang sudah penuh penderitaan. Yang lain menuduh bahwa ini adalah ulah sihir atau kutukan iblis.
Bahkan ada desas-desus bahwa kaum Yahudi meracuni sumur, hingga terjadi pembantaian massal terhadap mereka di berbagai kota. Ketakutan berubah menjadi kebencian, dan kebencian melahirkan lebih banyak kematian. Di pedesaan, kehidupan berhenti total. Sawah-sawah dibiarkan kosong, hewan ternak berkeliaran tanpa tuan. Desa-desa sepi tak berpenghuni. Burung gagak berkerumun di atap-atap rumah, sementara suara tangisan anak-anak yatim menjadi satu-satunya nyanyian yang tersisa. Sejarawan mencatat, dalam kurun waktu hanya 5 tahun, sepertiga penduduk Eropa lenyap. Dari sekitar 80 juta jiwa, lebih dari 25 juta terkubur dalam keheningan. Bagi mereka yang selamat, hidup tidak lagi sama. Dunia berubah menjadi kuburan massal. Dimanapun mereka melangkah, selalu ada kenangan akan orang yang mereka cintai, orang tua, anak, atau pasangan yang terbaring dalam tanah tanpa nisan. Dan meski wabah akhirnya mereda, trauma itu tak pernah hilang. The Black Death meninggalkan luka abadi, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada jiwa manusia Eropa. Ketika wabah akhirnya mereda sekitar tahun 1352, Eropa tidak lagi sama. Dari 80 juta jiwa, lebih dari 25 juta meninggal. Bukan hanya tubuh manusia yang terkubur, tapi juga peradaban lama ikut musnah. Banyak orang yang kehilangan keyakinan. Mereka berdoa, berpuasa, dan mendatangi gereja, tetapi doa-doa mereka tidak menyelamatkan siapapun. Kepercayaan kepada gereja goyah, dan sebagian mulai mencari jawaban lain pada sihir, ramalan, bahkan ilmu hitam. Inilah awal retaknya kekuasaan gereja di Eropa. Jutaan pekerja mati, ladang terbengkalai, dan kota-kota lumpuh. Namun bagi yang selamat, tanah dan kekayaan tiba-tiba berlimpah. Para petani menuntut upah lebih tinggi, bangsawan kehilangan kekuasaan, dan struktur sosial Eropa mulai bergeser. Dari kehancuran, muncul bibit perubahan yang kelak melahirkan era Renaissance. Kematian massal meninggalkan luka psikologis mendalam. Seni dan sastra dipenuhi gambaran tengkorak, tarian kematian, dan keputusasaan. Tarian kematian lahir menggambarkan bahwa tak peduli siapa kita, raja, pendeta, atau petani semua akan dipeluk oleh kematian. Black Death bukan hanya wabah, tapi juga cermin rapuhnya peradaban. Ia mengingatkan dunia bahwa kekuatan manusia sekecil debu di hadapan penyakit yang tak terlihat. Meski berabad-abad telah berlalu, bayangan kelam itu masih hidup dalam ingatan kolektif umat manusia. Syanyet the Black Death bukan sekadar tragedi, tapi titik balik. Ia menghancurkan sepertiga Eropa, mengguncang iman, menggoyahkan kekuasaan, dan mengubah jalannya sejarah. Dan meski berabad-abad telah berlalu, bayang kematian hitam masih menghantui sejarah manusia. Pertanyaannya, jika wabah itu kembali, apakah kita benar-benar siap?